kampung halaman rekan kami Lalito menjadi perjalanan awal mengenal suku Bajo dengan serial akar budaya uniknya. Masyarakat suku Bajo adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sebagian besar di laut. Suku Bajo ini memang unik ya, unik dari segi sejarah asal-usulnya itu unik sekali. Banyak sekali versi. Sebuah perguruan tinggi di Prancis, yaitu di La Rochelle, mencoba meneliti secara ilmiah dan selama 3 tahun mereka meneliti. Hasilnya adalah bahwa asal-usul suku Bajo itu dari Sulawesi Selatan, dari sekitar pantai Takalar situ, kemudian berkembang ke daerah lain Pak, seperti ke Sulawesi Tenggara, ke NTT, NTB. Sore Mbak Wina. Sore Pak. Nggak bengong Pak. Saya tadi habis lihat ritual. Ritual apa? Ritualnya orang Bajau. Ada. Ada di sini tadi di dermaga sini ada tangga. Tapi sebelumnya tuh di rumah salah satu masyarakat sini. Ritual ini Pak. Jadi ada seorang anak sakit. Nah, kalau orang Bajau itu kan menganggap ketika seorang anak lahir, dia punya kembaran. Kembarannya tinggal di laut. Jadi ketika seorang anak sakit, anak yang di darat ini sakit, nah yang diobatin tuh nggak cuma anak ini, tapi kembarannya yang ada di laut. Jadi waktu anak itu sudah diobati, nah obat yang sama dibawa sama ya mungkin semacam tabib gitu ya Pak ya, sebutannya tabib yang mengobati secara tradisional. Nah ini obatnya dibawa ke laut. Nah, terus mereka membawa juga seperti beras untuk memberi makan si kembarannya itu. Walaupun permukiman sudah berada di daratan, namun akar budaya laut tidak bisa lepas begitu saja. Laut adalah teman bagi orang Bajo. Teman yang saling mengikat tidak akan bisa lepas begitu saja. Jadi ada 3 filosofi suku Bajo yang saya disampaikan oleh kakek saya yang kebetulan orang Bajo. Itu Sikari Manang, ya, artinya baku sayang. Kemudian yang kedua Sikali Monganang atau saling merindukan. Dan yang ketiga itu Sipagino atau saling berbagi. Jadi baku sayang, saling merindukan dan saling berbagi. Ini yang menjadi filosofi yang membuat kenapa komunitas ini begitu kuat dan mengakar. Keteduhan air Laut Banda menjaga ketenangan perjalanan kami ke kampung halaman rekan kami Mardi. Keteduhan itu berganti dengan keharuan, kebanggaan, sekaligus kebahagiaan sanak saudara Mardi saat menjemputnya di dermaga Sampela. Kami diajak menyusuri papan-papan panggung untuk mampir ke rumah Mardi. Tapi di tengah jalan, ternyata kami sudah bertemu dengan ibunya Mardi yang langsung melepas kerinduan pada anak kebanggaannya. Jalan-jalan menyusuri kampung Bajo, tidak menyangka kami menemukan silat tradisional suku Bajo yang mereka sebut manca. Kurang berkesan rasanya jika tidak ikut bermain manca di tempat asalnya. Tidak ada satu keharusan untuk mereka menyelam, tapi itu karena itu suatu proses penurunan lah dari kakak ke adik begitu, dan itu berlangsung secara alami. Dari masyarakat Bajo itu kan sejak lahir tadi sudah dikenalkan dengan laut. Ya rata-rata orang Bajo itu bisa menyelam lebih lama. Ya saya tidak tahu berapa paling lama, tapi yang ada di Kalidupa itu mungkin sampai ya sekarang ini mungkin paling sampai 3-5 menit karena sudah tua orangnya. Ya dulu itu lama. Tidak pakai alat. Itu hanya kacamata kayu, lalu menyelam, memanah ikan dulu.
Itu bisa sampai, mungkin sampai, kalau dulu kan sampai 10 menit, 15 menit bisa. Sekarang karena sudah tua orangnya ya mungkin sampai 3 menit barangkali sekarang. Tapi itulah kemampuan orang Bajo dulu itu menangkap ikan. Itu dengan panah itu bisa ya lama dalam air. Saya pun ingin melihat langsung bagaimana mereka mengambil makanan mereka langsung dari laut.